Umat Tuhan yang terkasih, selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kita bersyukur boleh tiba ya di hari pertama pas hari Minggu di tahun yang baru 2023. Dan tema pada hari ini diberkati di tahun yang baru, saya kira menjadi sesuatu yang sangat positif buat kita, yang membangkitkan harapan bahwa di tahun yang baru 2023 ini tentu juga mengandung berkat Tuhan, bahkan mengandung banyak keajaiban anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika banyak orang memberikan prediksi, memberikan semacam nubuatan yang buruk begitu ya, bahwa tahun ini penuh dengan beban yang berat, dengan krisis yang terjadi, peluang-peluang resesi yang juga mengancam begitu ya. Saya yakin bahwa tahun yang baru, sebagai tahun yang sudah kita lewati di 2022, mengandung anugerah, mengandung berkat. Bahkan kalau kita bisa melewati tahun yang lama, memasuki tahun yang baru, itu semua juga karena adalah mukjizat, keajaiban dari Tuhan. Saya mohon maaf ini suara habis karena kemarin siang kami ada makan siang bareng, makannya steamboat, yang asam-asam itu, yang tom yum ya, berminyak, asam, pedas ya, dan saya makannya banyak lagi ya, tom yumnya, karena juga memang suka tom yum. Jadi inilah dampaknya, ditambah lagi tadi malam heboh, teriak-teriak ya bersama-sama dengan para tetangga. Jadi seperti ini. Jadi ini bukan karena COVID ya. Jadi jangan panik ya. Nah umat Tuhan, itu yang saya harapkan bahwa kita yakin betul bahwa tahun 2023 ini mengandung anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang selalu baru buat kita. Nah, jika kita berbicara atau membayangkan tentang kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, maka orang mungkin juga membayangkan tentang memiliki. Diberkati dihubungkan dengan konsep memiliki. Diberkati maka orang memiliki hidup yang sehat, umur yang panjang. Diberkati maka orang memiliki keluarga. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Diberkati maka membayangkan kehidupan yang tahun ini punya kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai. Ya, membayangkan tentang pekerjaan yang dimiliki semakin berkembang, semakin maju, usaha yang dibangun, yang dirintis semakin berkembang, semakin maju. Orang juga punya berbagai peluang-peluang ya, peluang-peluang yang baik. Peluang-peluang yang penting dan juga diharapkan diberkati untuk punya prestasi dan pencapaian yang baik. Saya mau tegaskan bahwa ini harapan yang baik. Boleh nggak punya pengharapan yang seperti ini? Boleh. Dan harus. Orang percaya mesti punya optimisme yang baik. Bahwa keluarganya, pekerjaannya, usahanya, relasinya begitu ya, akan terus mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Hanya umat Tuhan, kehidupan yang diberkati dihubungkan dengan memiliki hanyalah merupakan satu sisi tentang bagaimana orang menikmati ya berkat Tuhan. Diberkati memiliki merupakan satu sisi, satu bagian ya tentang kehidupan yang diberkati. Bahwa kita menerima, kita mendapatkan dari Tuhan, kita mengalami ya pekerjaan yang indah, kebaikan dari Tuhan, itu merupakan satu dimensi tentang berkat Tuhan atau kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tetapi ada sebuah cara lain untuk menikmati berkat Tuhan. Ada cara lain untuk kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa diberkati Tuhan itu mempunyai satu tujuan yang besar, tujuan yang sangat penting, tujuan yang sangat khusus untuk kita menjadi yakni dengan cara kita menjadi orang yang
siap dipakai Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan. Abraham dipanggil Tuhan untuk dua hal ini. Diberkati oleh Tuhan dengan keturunan, dengan tanah pusaka, dengan negeri perjanjian, dengan harapan bahwa kelak dalam nama dia atau melalui dia, maka bangsa-bangsa yang lain juga akan mendapatkan atau mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Bangsa lain juga akan diberkati oleh Tuhan melalui Abraham dan segenap keturunannya. Diberkati untuk memberkati. Ini tema yang sangat saya ingat dari emeritasnya Ibu Nur, ya, diberkati untuk memberkati. Nah, umat Tuhan, ini yang barangkali menjadi penegasan firman Tuhan pada hari ini dalam berbagai bagian yang coba mau disampaikan. Dalam Injil ada ungkapan tentang tadi seorang gembala yang menggambarkan Tuhan yang memisahkan manusia seperti memisahkan domba dari kambing, kambing dari domba. Seringkali ungkapan ini dipahami terlalu vulgar, terlalu gamblang dengan mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan adalah kambing, orang yang mengenal Tuhan adalah domba. Orang yang jahat adalah kambing, orang yang baik adalah domba. Umat Tuhan pastilah domba. Orang yang percaya pada Tuhan pastilah domba. Sementara yang bukan umat Tuhan, yang bukan orang yang percaya pada Tuhan, pastilah kambing. Dalam Alkitab, saudara umat Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang dikenal jahat, yang suka melakukan kejahatan, yang suka bahkan mendatangkan penderitaan kepada orang yang lain, itu digambarkan lebih tentang serigala. Domba di tengah serigala. Domba sedang dalam ancaman para serigala. Serigala memang yang digambarkan dengan tabiat yang kasar, tabiat yang keras, yang suka mencabik, yang suka mengancam kehidupan. Tentang orang-orang yang memang suka melakukan hal-hal yang jahat. Yang suka curang mencurangi, yang suka fitnah memfitnah, yang suka menyakiti, melukai, bahkan membunuh atau mencabut mencabut kehidupan, merusak kehidupan. Jadi saya membayangkan ini bukan tentang itu. Domba gembala bukan tentang kelompok ini. Kelompok orang-orang yang jahat. Yang kalau orang jahat itu dia gampang sekali atau mudah sekali untuk ditelisik kejahatannya. Karena cenderung terlihat atau kasat mata. Pencuri, perampok atau mereka yang bikin hoaks di medsos begitu gampang dilacak dan mereka gampang ditangkap, mereka gampang diperkarakan, dipidanakan dengan pidana penjara. Saya membayangkan ini bukan tentang itu. Dalam Alkitab, kambing domba seringkali dipakai bersamaan. Karena memang mereka merupakan satu kawanan yang seringkali berkumpul, digembalakan bersama-sama. Kambing, domba, lembu, sapi, tadi dalam lagu Mazmur kita kawanan dia memang seringkali berkumpul bersama. Dan mereka, kambing domba ini memang dipelihara untuk tujuan yang sama. Selain untuk dijual, mereka juga dikonsumsi dan mereka juga bahkan kambing domba dipakai dalam persembahan-persembahan kurban di Bait Allah. Kambing dan juga domba. Jadi mereka ini merupakan satu kelompok yang sama, kawanan yang sama. Yang saya bayangkan maka kambing domba dalam pengertian ini adalah kelompok satu kawanan umat Tuhan, namun dengan gaya hidup, cara kerja, cara hidup yang berbeda. Kambing dalam bagian ini saya maknai atau mengerti mereka juga bagian dari umat Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang ada di gereja tapi kalau tadi kan serigala, orang-orang yang sukanya berbuat jahat. Tapi kambing ini mereka, karena mereka umat Tuhan, mengenal Tuhan, mereka enggak jahat seperti serigala, enggak. Hanya mereka juga tidak berbuat baik seperti yang Tuhan harapkan. Jadi mereka ada di antara umat Tuhan,
tapi menghidupi cara yang berbeda dengan apa yang Tuhan harapkan. Mereka ada di gereja tapi enggan untuk melayani. Mereka ada di gereja, mereka berdoa, beribadah di gereja, tapi mereka enggan untuk mempersembahkan tenaga mereka, daya mereka untuk membangun kehidupan bergereja. Mereka mengenal Tuhan, tapi mereka dalam istilah sebuah buku yang dikarang oleh Craig Groeschel mengatakan, ya mereka mengenal Tuhan tapi hidup seperti orang yang tidak mempunyai Tuhan. Buku yang berjudul Christian Atheist. Orang Kristen yang ateis, mereka yang mengenal Tuhan, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka tahu Yesus Tuhan, tapi sehari-hari mereka hidup tanpa atau seolah-olah tanpa kehadiran Yesus. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh kita sebagai umat Tuhan. Ya, tadi kan kalau serigala gampang melacaknya atau melihatnya. Tapi yang satu ini, yang kelompok ini, orang-orang yang ada di antara kita, masuk dalam kawanan umat Tuhan, tapi hidup seolah-olah tanpa Tuhan. Tanpa Kristus. Karena mereka enggan untuk mencontoh apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Enggan untuk berkorban, enggan untuk memberi, enggan untuk mengasihi, enggan untuk mengampuni, enggan untuk memberikan apa yang mereka miliki sebagai bagian dari mengalirkan kasih Allah kepada dunia ini. Dan saya mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang gagal untuk mendatangkan atau menciptakan special moment ya dalam hidup. Tadi malam saya habis kebaktian di gereja, cepat-cepat pulang ke rumah supaya bisa langsung join ya dengan tetangga, dengan warga sekitar yang memang kita sudah beberapa hari sebelum ngobrol kita mau bikin apa buat rame-rame. Ya, ketika dalam suasana bakar-bakaran, di kanan bakar, di kiri bakar, saya bawa ini ke sini begitu ya. Saling memberi, saling membawa, dan itu menciptakan sebuah ya momen kehangatan, kebersamaan di lingkungan yang luar biasa. Dan ketika lagi heboh-heboh acara-acara begitu, saya bawa kembang api ya sekitar 20-an panjang-panjang. Dan ketika mereka lihat kembang api, wah heboh, terutama anak-anak. Ya mereka langsung sambut, mereka minta, mereka pegang, dan mereka berlomba-lomba untuk ayo nyalain, saya duluan. Ya, dan ada anak kecil yang habis sunat masih sarungan, dia pegang sarungnya begini dan dia angkat kembang apinya, dan itu menciptakan suasana yang benar-benar penuh dengan kegembiraan, kemeriahan, ya bersama-sama dengan para tetangga dan warga sekitar. Bayangkan kalau saya bawa kembang api dan mereka sudah heboh, ya menyambut, pengen pegang, pengen nyalakan. Tapi bayangkan saya hanya pegang sendiri, saya hanya nyalakan sendiri, saya hanya main sendiri. 1, 2, 3. Saya menduga di momen kembang api yang petasan yang ke-10 mungkin udah pada pulang. Ya, karena mereka lihat, wah gak asik. Ya, karena main sendiri, sibuk sendiri, ya heboh sendiri, yang lain gak dianggap. Maka gagal ya menciptakan momen yang spesial karena enggan untuk memberi, berbagi, enggan untuk berbagi kemeriahan dengan yang lain. Dan ini yang barangkali juga terjadi pada banyak orang percaya, bahwa mereka gagal menciptakan momen yang spesial karena mereka enggan untuk berbuat baik, melakukan kebaikan, melakukan pelayanan, pekerjaan yang mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak. Karena mereka tadi ya hanya bisa menerima, hanya bisa menyambut dari Tuhan, hanya mau diberkati oleh Tuhan, tapi berhenti pada diri mereka sendiri. Dan dalam teks itu dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terkutuklah. Ya, terkutuklah karena antara orang yang berbuat jahat dengan orang yang enggak mau berbuat baik sebenarnya sama saja. Ya. Terang seperti ini, saudara-saudara Tuhan, mampu mengalahkan kegelapan. Di mana ada terang, kegelapan pasti akan lenyap, akan hilang.
Hanya ketika terang ini dimatikan, maka gelap akan kembali ada. Ketika lampu ini semuanya dipadamkan, gelap akan muncul. Tapi selama terang ini muncul dan dia ada di sini, gelap pasti tidak akan ada. Sama halnya dengan orang-orang yang percaya. Selama orang percaya itu dia terang, dia bersinar, gelap pasti akan hilang. Selama kita mau bersungguh-sungguh mau melakukan kebaikan, kejahatan akan menyingkir. Melakukan kebaikan maka penderitaan juga akan hilang. Mau berkorban untuk mereka yang lain yang susah, kesusahan akan hilang. Tapi dikala orang percaya berhenti berbuat baik, berhenti menyuarakan kebaikan, kebenaran, kejahatan pasti dengan cepat akan menguasai. Nah, umat Tuhan dalam bagian yang berikutnya dijelaskan tentang domba. Kalau kambing tadi adalah orang-orang yang enggan berbuat baik sehingga mereka dikatakan orang-orang yang terkutuk, maka domba adalah mereka yang selalu bertekun, selalu belajar untuk berbuat baik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan mereka dikatakan adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapakku. Kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ini kalimat yang dibangun dari kata eulogeo. Eulogeo merupakan rangkuman atau paduan dari dua kata eulogeo, dari kata eu dan logos. Eu merupakan keterangan untuk menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Dan logos adalah untuk pengertian perkataan Allah atau firman Allah. Jadi kelompok domba ini adalah orang-orang yang dengan tekun dan mereka belajar berbuat baik seperti yang Tuhan kehendaki. Perbuatan baik yang kemudian dijabarkan dengan ketika ada orang yang lapar diberi makan, ada yang haus diberi minum, ada yang telanjang diberikan pakaian, ada yang sakit dilawat, dan ada yang dipenjara mereka juga dikunjungi. Lapar, haus, telanjang, sakit, dan dipenjara merupakan realita hidup kita sehari-hari. Kita menemukannya sehari-hari. Entah di rumah, entah di lingkungan kita tinggal, entah di lingkungan kita bersekutu di gereja, atau mungkin juga di lingkungan di mana kita bekerja dan berusaha. Dan ini yang Tuhan minta untuk kita sikapi sebagai orang-orang yang mau diberkati Tuhan dengan kehidupan yang diberkati secara holistik. Diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain. Dan saya mengatakan bahwa orang-orang dalam kelompok domba ini, orang-orang yang dengan tekun mengusahakan kebaikan bagi yang lain adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Mengapa? Karena mereka berbahagia, mereka sadar betul, mereka tahu betul hidup mereka adalah kehidupan yang telah diberkati oleh Tuhan. Mereka menerima banyak hal sepanjang hidup mereka. Menerima kesehatan, menerima berkat Tuhan dalam bentuk materi, menerima kehidupan yang saling mendukung, saling menopang dalam keluarga, menerima berkat dalam bentuk persahabatan yang baik dengan yang lain dan yang lain. Banyak hal berkat Tuhan yang layak untuk disadari, diakui dan disyukuri dengan cara kita berbagi kepada yang lain. Jadi mereka yang mau memberi adalah orang-orang yang telah punya. Mereka yang mau menampung orang asing di rumah mereka adalah orang-orang yang sadar betul bahwa Tuhan selalu memberikan kepada mereka rumah tinggal yang baik, yang cukup untuk menampung para pendatang yang lain. Berbahagia karena mereka sadar hidup mereka pun tidak luput dari pemberian-pemberian dari Tuhan. Dan juga yang kedua, mereka berbahagia karena mereka mampu berbuat baik
tanpa pandang bulu. Ini nggak gampang saudara umat Tuhan ya, memberi tanpa pandang bulu. Saya sih yakin orang perniagaan nggak akan begini. Ketika memberi nggak akan nanya agamanya apa. Ya kalau Kristen baru diberi. Kristennya Kristen apa? Apakah dari kelompok Martin Luther atau kelompoknya Calvin atau kelompoknya Metodis misalnya gitu ya? Saya kira sih nggak begitu. Kalau dia Calvinis, apakah dia dari kelompoknya GKI atau GKJ atau GKP? Nggak begitu kan ya? Kalau GKI apakah dari kelompoknya GKI Perniagaan atau kelompoknya GKI Nurdin? Kalau perniagaan saya bantu, kalau bukan perniagaan saya nggak mau bantu. Saya kira nggak begitu ya. Dan ini nggak mudah membantu orang, menolong orang tanpa pandang bulu. Orang seringkali kan begitu, lihat orang dulu. Ya kalau dia orang orang terkenal, wah mudah tuh ya untuk memberi waktu, memberi dukungan, hore-hore ya. Kalau dia orang penting, orang mudah untuk memberi karena mengharapkan sesuatu dari yang lain. Memberi dengan pandang bulu, memberi dengan pamrih kepada orang lain. Tapi orang yang baik, orang yang benar-benar hidupnya dalam Tuhan adalah orang-orang yang dimampukan untuk memberi atau melakukan kebaikan tanpa pandang bulu. Mau dari suku yang lain, mau dari agama yang lain, mau dari gereja yang lain, dari keluarga yang lain, selama dia butuh, selama dia perlu, selama dia layak untuk dibantu, kita akan bantu. Ini kebahagiaan dari orang-orang yang hidupnya benar-benar dalam Tuhan ya. Enggak pandang bulu seperti Tuhan. Tuhan memang enggak pandang bulu buat kita. Ya. Mau dari suku manapun, mau dari bangsa manapun, ya, anugerah Tuhan, berkat Tuhan tersedia bagi semua. Dan juga berbahagia karena orang-orang yang demikian ini, kelompok domba ini yang berbuat baik dengan tekun kepada yang lain, mereka juga akan berjumpa dengan Tuhan dalam berbagai momen. Tuhan itu dalam teks kita digambarkan seorang yang hadir dengan cara inkognito. Hadir tanpa dikenal. Hadir tanpa disadari. Orang kadang enggak ngeh kalau Tuhan hadir di sana. Tapi Tuhan hadir di sana, Tuhan mengetahui, Tuhan merasakan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Di berbagai video kita menemukan banyak cerita tentang ya gambaran orang-orang yang kemudian diremehkan, dilecehkan, direndahkan karena mereka tampil sebagai orang-orang yang miskin, orang-orang yang rendah. Tapi kalau mereka tahu bahwa itu adalah CEO, bahwa itu adalah pejabat begitu ya, itu adalah orang penting, mereka menyesal setengah mati. Andai kata saya tahu dia CEO, saya nggak mungkin berbuat kasar. Saya pasti akan memberi apa yang dia perlu. Andai kata saya tahu. Dan dalam sehari-hari ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Ya, yang ya Tuhan nampak dalam kehadiran orang-orang yang kita jumpai. Saya kalau di mall atau di toko, kalau lihat ada barang jatuh, saya kadang-kadang mikir ya, ini jangan-jangan ngetes gitu ya. Kalau saya perbaiki, kira-kira ada CCTV, terus ada yang datang tiba-tiba, hore. Ketika orang lain nggak peduli, saya peduli, tata kembali barang itu, saya dapat hadiah. Saya kadang-kadang mikir begitu, ya. Karena mungkin ya terpengaruh oleh video-video zaman dulu ya. Ketika ada barang jatuh kah, ditemukan kah, atau ketika dikembalikan, mereka dapat apresiasi yang luar biasa. Tapi kemudian saya berpikir bahwa terlalu dangkal ya kalau pikirannya begitu. Kalau hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan apresiasi atau reward dari manusia, saya kira terlalu remeh. Maka saya belajar kembali untuk melakukan ya ini karena memang layak untuk diperbaiki. Ini kembali layak untuk ditata, dibantu. Dan memang seharusnya begitu. Ketika melihat ada yang kurang beres, ada yang tidak baik, kita bereskan, kita perbaiki dengan perasaan yang tanpa pamrih. Terima Tuhan, tahun ini saya semacam
Ini pengalaman pribadi ya. Semacam merasakan sapaan Tuhan, suara Tuhan yang mengatakan kepada saya secara pribadi sebuah ungkapan ya. Ungkapannya terima kasih sudah mengubah kandangku menjadi rumah. Ini ungkapan yang saya refleksikan secara pribadi, ungkapan yang saya rasakan bahwa Tuhan berbicara demikian. Begini ceritanya, bahwa saya tinggal di daerah Petakasem, dekat dengan Bajem kita yang di Petakasem. Saya yakin Bapak Ibu pernah kondangan ke Raja Kuring. Ya, Raja Kuring itu kira-kira di seberangnya arah ke Pluit itu, ada pemukiman kecil di sana. Nah, saya tinggal di sana di pemukiman. Nah, pas berdampingan dengan rumah di mana saya tinggal, di bagian belakang itu ada sebuah rumah kecil yang sudah sangat rusak. Ya, rumah kecil yang dihuni oleh 5 orang, suami istri, dulu 5 orang, suami istri dengan 3 orang anak laki-laki. Rumah itu selain kecil juga sudah sangat rusak karena tiang-tiang penopang, tiang-tiang penyangga sudah berkarat, genteng-genteng banyak yang sudah hilang, bahkan bagian rumah yang belakang sudah benar-benar ambruk dan rubuh. Sehingga kalau hujan seperti yang tadi pagi terjadi, orang di dalam rumah itu mereka akan cari bagian yang tidak kena hujan dan mereka akan duduk sambil meringkik hanya untuk menghindari hujan. Kalau malam terjadi mereka akan tidur dengan kondisi yang seperti itu. Dan rumah itu juga tidak ada toilet. Nggak ada toilet. Rumah itu dihuni oleh 5 orang dulu, suami istri dan 3 orang anak. Suami istri sudah sepuh dan mereka juga sakit-sakitan. Si istri punya riwayat sakit paru. Ya, kalau mereka kebelet, dan saya membayangkan betapa menyedihkannya kalau mereka kebelet seperti hujan yang tadi, ya hujan yang besar, mereka harus beranjak dari rumah itu. Tadi saya katakan pasti pernah kondangan ke Raja Kuring ya. Raja Kuring pas berbatasan dengan tol. Di seberang tolnya itu ada rel kereta. Di samping rel kereta itu ada toilet umum. Dan mereka harus jalan kaki ke sana hanya untuk buang air besar. Ya. Si ibu sudah renta, tua, punya sakit paru-paru. Kalau jalan dia mesti berhenti berkali-kali hanya untuk tiba di toilet itu yang jaraknya sekitar 300 meter. Saya membayangkan tadi kalau hujan deras, kemudian kalau sudah kebelet benar betapa beratnya dia menahan situasi yang seperti itu. Si suami punya riwayat jantung. Sama juga kalau dia jalan jauh, mesti berhenti berkali-kali hanya untuk bisa menenangkan hati, menenangkan diri supaya tidak terlalu berat ya kerja tubuh. Nah, selagi mereka dulu ada, saya sempat menawarkan boleh nggak Bu rumah ini kita perbaiki bertahap, sedikit-sedikit supaya lebih layak huni dan supaya mereka bisa lebih leluasa, lega begitu tinggal di sana. Tapi si ibu ini, si ibu nggak pernah mau, berkali-kali tawarkan nggak pernah mau. Sederhana alasannya, kalau rumah nanti diperbaiki, saya masih punya saudara, ya saudara-saudara sekandung dan mereka kalau tahu rumah ini diperbaiki dan sudah rumahnya itu bagus, kalau mereka mauin rumah ini, saya repot, ya saya sudah tua, ya sudah tua kata ibu ini, saya mikirin anak-anak saya. Kalau rumah yang dijual 3 orang saya nanti mau tinggal di mana? Jadi sampai mereka meninggal 2, ya suami istri ini, rumah itu tetap tidak mau diperbaiki. Ketika mereka sudah meninggal, kemudian saya bicara lagi dengan anak-anak mereka, boleh nggak rumah ini kita perbaiki? Ya, sebagian kita perbaiki. Mereka mau, akhirnya mereka mau. Dan mereka nggak tahu bahwa saya pernah menawarkan hal yang sama kepada orang tua mereka. Jadi orang tua mereka menyimpan berita itu hanya untuk mereka, hanya dengan harapan rumah jangan sampai dijual supaya nanti anak-anak mereka bisa tetap tinggal di rumah itu. Kemudian karena anak-anak mereka mau diperbaiki, kemudian saya foto dan saya
kira-kira kalkulasi biayanya berapa, saya share di medsos. Hanya dalam waktu sehari Bapak Ibu, kebutuhannya tersedia. Tuhan kirimkan orang-orang yang care, orang-orang yang peduli. Ini dalam rangka program kita, SKS. Ada SBS, satu bawah satu lagi SKS, ya. Solusi kreatif untuk sesama. Jadi umat Tuhan di kita banyak orang yang dengan cepat, dengan lincah sekali mereka berbagi berkat, dan dalam sehari kebutuhannya itu terpenuhi. 2 minggu sebelum Natal itu sudah dirubuhkan rumahnya, sudah mulai dibangun. Ini yang membuat haru. Kemudian 2 hari menjelang Natal, anak yang paling besar datang mengatakan, Pak, terima kasih sudah mengubah. Ini tadi yang saya katakan, semacam suara Tuhan buat saya. Terima kasih sudah mengubah kandang menjadi rumah. Dan semacam ada langsung menghubungkan kepada peristiwa Natal. Tuhan mengubah kandangnya yang hina buat orang ini, ya, supaya mereka bisa hidup dengan lebih layak, hidup dengan lebih pantas di tengah dunia yang fana ini. Semua karena ada orang-orang yang tadi saya katakan dengan cepat, dengan lincah memberi apa yang mereka miliki demi kehidupan orang yang lebih membutuhkan. Dan ini sesuatu yang saya sangat syukuri, boleh merasakan suara Tuhan. Pentingnya kita mengubah kandang, tempat-tempat yang hina, tempat-tempat yang enggak layak untuk dihuni, kehidupan yang enggak layak untuk dijalani, diubah menjadi kehidupan yang jauh lebih layak, yang jauh lebih pantas. Orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang yang telanjang, itu enggak pantas di dunia ini. Begitu. Dalam arti mereka enggak layak mengalami itu sampai mati. Mereka layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari itu. Pengkhotbah mengatakan semua hal ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, panen. Ada waktu mengumpulkan, ada waktu untuk melepaskan, membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ya, mengalirkan. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk menyuarakan kebaikan, kebenaran, keadilan. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Artinya semua hal memang harus ada waktunya, harus seimbang. Ada waktu kita mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan anugerah berlimpah-limpah dari Tuhan. Tapi jangan juga lupa, ada waktu kita harus menyalurkannya kepada yang lain. Pemberian, pelayanan, pengorbanan, mencurahkan yang ada pada kita untuk menyokong kehidupan orang-orang yang lain. Ini cara hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ya, cara hidup yang Tuhan mau diberkati untuk menjadi saluran berkat. Tahun ini minta pada Tuhan, ya, hati yang peka melihat kebaikan Tuhan, mensyukurinya, juga hati yang peka untuk melihat kehidupan orang lain yang lain, bagaimana kita boleh berbakti kepada yang lain, mengabdi untuk kebaikan, mengabdi untuk pelayanan. Juga tangan yang cepat untuk bekerja, ya, mengubah kondisi yang lapar menjadi kondisi yang cukup, kondisi yang haus, yang kering menjadi kondisi yang lega, yang telanjang boleh kembali dimuliakan oleh Tuhan. Dan mereka yang sakit, mereka yang tersingkirkan kembali berderangkulkan dalam satu ikatan cinta, persekutuan yang penuh dengan kehangatan. Umat Tuhan, yakinlah dalam semua ini berkat Tuhan gak kurang buat kita. Semakin kita giat bekerja, berkat Tuhan menyokong kita dengan cara yang luar biasa. Ya, terus berjuang menjadi orang yang diberkati dengan berkat yang tadi ya holistik, ya, diberkati menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan berkatnya, kuasanya, kemuliaan Tuhan menopang kita semua. Selamat tahun baru, Tuhan berkati. Amin.